Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan kita bersama-sama pada saat ini akan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Yesus, agungkan namanya. Ya Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau memang layak dipuji Tuhan. Ya Tuhan, betapa besar karya-Mu dalam hidupku, dari hari ke hari sampai dengan saat ini Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas seluruh hidupku Tuhan. Dan aku percaya kekuatan-Mu bekerja pada saat ini Tuhan. Saat-saat kami menghadapi pandemi COVID ini Tuhan, tangan-Mu yang kuat melindungiku Tuhan. Dan Engkau akan memampukan kami untuk melakukan hal yang baik Tuhan. Biarlah mulutku hanya memuji kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema pada saat ini adalah gereja baptis dan instrumen musik. Musik adalah sebuah bentuk kebudayaan dan setiap orang dari generasi ke generasi mempunyai caranya sendiri untuk mengungkapkan perasaannya melalui pujian. Raja Daud menggunakan musik dan mazmur untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memuliakan Tuhan bersama-sama dalam pujian. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom 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 Aleichem. Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom 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 Aleichem. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom 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 Aleichem. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji.
menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah lakukan yang besar. Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan dengan muji nama Tuhan. Maju terus. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan ibadah saat ini, kiranya sungguh kuasa-Mu yang boleh bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing, kiranya sungguh kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu yang boleh senantiasa Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Waru. Dan siapapun Anda yang boleh melihat tayangan ini, saya rindu bahwa Anda senantiasa dilimpahkan kesehatan, berkat yang boleh senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda sekalian.
Memasuki minggu yang ketiga di bulan September ini, kita berbicara tema kita tentang gereja baptis dan musik. Sejauh mana musik berperan dalam kehidupan kegerejaan, bagaimana musik hadir dalam kehidupan kegerejaan, bagaimana perkembangan musik yang sedemikian luar biasanya telah mengalami pertumbuhan yang sungguh luar biasa, bagaimana hal itu kemudian berdampak terhadap kehidupan kegerejaan. Saat ini musik telah berkembang secara luar biasa. Genre-genre musik bertambah begitu luar biasa. Bahkan saat ini mungkin kita sudah mulai familiar dengan campur sari gitu ya. Musik yang mungkin selama ini kita lihat sebagai musik yang mungkin tidak diterima oleh semua, pada akhirnya musik ini bisa didengar, diterima oleh semua kalangan. Terlebih ketika seorang tokoh yang belum lama meninggal, Didi Kempot, ya dia bahkan disebut sebagai the good father of broken heart, karena ya tembang-tembang campur sarinya yang ya luar biasa gitu ya. Tetapi kita tidak membahas Didi Kempot, tetapi kita ingin belajar bagaimana peran musik di dalam kehidupan bergereja. Saya rindu untuk saya membahas sedikit bagaimana ketika musik dimulainya, kemudian musik sampai hari ini, bagaimana musik kemudian masuk dalam kehidupan kegerejaan, bagaimana musik itu berdampak terhadap ibadah di dalam gereja, atau ketika sekarang kita menyebutnya sebagai musik gereja. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sejarah musik dalam kehidupan gereja dipengaruhi oleh budaya Mesir. Ada begitu banyak bukti menunjukkan bahwa kebudayaan Mesir, selain sebagai satu kebudayaan yang paling awal, Mesir menggunakan musik secara intensif dalam upacara ritual religius. Orang Mesir memiliki banyak instrumen musik, dari sistrum sampai kepada harpa dengan 12 atau 13 senar. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebudayaan Mesir telah mempengaruhi bangsa Yunani. Bangsa Yunani yang kebudayaannya tak kalah pentingnya ternyata memperoleh pengetahuan tentang musik dan prakteknya dari orang Mesir. Orang-orang Yunani sangat banyak menggunakan musik dalam upacara keagamaan mereka dan menyatakan bahwa musik mempengaruhi moral dan emosi manusia. Bahkan orang-orang Yunani menganggap musik berasal dari dewa-dewa mereka. Kemudian dalam sisi yang lain, bangsa Ibrani pun telah menggunakan musik dalam ibadah mereka yang ditujukan untuk memuja atau memuji Yehova. Namun bagi orang-orang Ibrani, musik tidak pernah dikembangkan seperti bangsa Yunani. Orang Ibrani tidak seperti orang Yunani, tidak menghubungkan musik dengan moralitas. Bagi orang Ibrani, seni dianggap penting kalau hal itu dipakai untuk memuja dan memuji Yehova. Kemudian kalau kita melihat dalam bagian Alkitab, dalam Mazmur terutama, kita bisa melihat bagaimana ada sebuah catatan-catatan tentang ketika Raja Daud dengan ekspresifnya, bagaimana dia mengembangkan sebuah musik, mengembangkan tarian dan lain sebagainya yang kemudian masuk di dalam kehidupan ibadah. Dengan jatuhnya Yerusalem di bawah kekuasaan Daud dan ditempatkannya kemah suci di kota itu, ibadah yang dilakukan menjadi semakin semarak dan dilengkapi dengan pagelaran musik. Suku Lewi ditugaskan untuk memberikan pelayanan musik dan memimpin ibadah ini. Dan di balik kepemimpinan Daud, paduan suara dan orkestra besar
pertama dikelola untuk dipakai sebagai bagian dari ibadah kemah suci. Kemudian dalam perkembangannya kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan musik sedemikian luar biasa. Bahkan dalam periode yang sangat penting dalam sejarah ialah periode Renaissance, reformasi. Dari tahun 1450 sampai 1600, periode ini ditandai dengan bangkitnya perhatian dalam aktivitas intelektual dan seni. Dalam arti religius, reformasi yang mencapai klimaksnya oleh Martin Luther dengan 95 tesis atau 95 dalil pada pengakuan Augsburg pada tahun 1517 sangat penting, baik secara teologis maupun secara musikal, bagi seluruh pengikut aliran ini. Pada masa itu orang-orang Kristen menyadari kebenaran dari suatu hubungan pribadi dengan Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus saja. Dan adalah menjadi sesuatu yang sangat wajar apabila hadirnya kesukacitaan baru, timbullah keinginan untuk mengekspresikan penyembahan dan pujian. Jemaat menyanyikan lagu-lagu pujian dan paduan suara merupakan suatu kekuatan dalam gerakan baru ini. Baik teman-teman maupun musuh, Martin Luther mengatakan bahwa ia memperoleh lebih banyak petobat baru melalui pemanfaatan dan dorongan nyanyian jemaat daripada yang dilakukannya melalui khotbah. Bahkan Martin Luther sendiri mengatakan bahwa musik merupakan pemberian Allah yang paling baik dan agung di dunia. Sungguh luar biasa bagaimana kita melihat bahwa musik memiliki dampak yang sungguh luar biasa. Bahkan dalam kegerakan ini pada masa reformasi Martin Luther, bagaimana ketika musik dikemas sedemikian rupa, paduan suara dikemas sedemikian rupa, justru dapat menjangkau petobat-petobat baru melalui musik, melalui pujian daripada melalui khotbah. Ada hal yang sungguh luar biasa, dampak dari musik. Bahkan dikatakan sebab musik yang terbaik adalah yang menyatakan kebebasan dan penebusan. Ini poin yang harus kita lihat dalam kehidupan kita sekalian. Pada tahun 1997-1998, ketika saya bekerja di Tangerang dan bergabung dengan salah satu gereja baptis, dan di situ saya bergabung di gereja itu, kemudian ada sebuah hal yang terjadi. Bagaimana ketika gereja itu ingin membeli alat musik full band. Kemudian karena gereja itu masih cabang, kemudian gereja itu mengatakan jangan. Menurut versi dari gereja Indo pada waktu itu, full band itu bukan musik gereja. Musik gereja itu organ atau piano. Bahkan pada waktu itu bagi gereja Indo, dari gereja di mana saya bergabung pada waktu itu, musik gereja itu ya grand piano gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan berapa harga grand piano, atau kita bisa membayangkan tentang organ. Kemudian menjadi sebuah perdebatan, dan pada tahun itu pula tidak sedikit gereja-gereja juga mengalami persoalan-persoalan tersendiri tentang hadirnya musik kontemporer di dalam gereja. Belum lagi tentang alat-alat musik full band yang kemudian masuk di dalam kehidupan kegerejaan. Ada gap antara generasi muda dengan generasi tua.
Yang muda ingin ibadahnya lebih semarak, tetapi yang generasi tua melihat ibadah itu harus dengan khusyuk. Sehingga muncul persoalan-persoalan dan tidak sedikit juga kemudian menjadi konflik oleh karena alat musik. Nah, di sini kita harus melihat kembali apa yang saya katakan di depan. Bagaimana dikatakan sebab musik yang terbaik adalah yang menyatakan kebebasan dan penebusan. Sesungguhnya poin dari apa yang rindu saya sampaikan adalah bukan tentang alatnya, tetapi adalah tentang tujuan alat itu kita gunakan. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dikatakan bahwa nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 21 dituliskan seorang tokoh yaitu Yubal. Bagaimana disebut dia sebagai bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kemudian kalau kita melihat bagaimana ketika tembok Yeriko runtuh, memang kita tidak berbicara tentang alat, tetapi tentang kuasa Tuhan. Tetapi di situ ada alat yang digunakan, yaitu sangkakala. Pada hari yang ketujuh Allah memerintahkan untuk mengelilingi, kemudian pada putaran terakhir untuk kemudian mereka meniup sangkakala dan bersorak. Ada hal yang harus kita lihat, bagaimana ternyata alat musik tidak bisa dilepaskan dari bagian ibadah kita. Ketika kita melihat dengan benar, ketika kita melihat dengan jelas. Jadi sesungguhnya bukan tentang alat, tetapi tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kalaupun Yubal disebut sebagai bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan suling, bahkan dalam kasus runtuhnya tembok Yeriko, di situ ada sangkakala yang harus ditiup, tetapi bukan tentang sangkakalanya, tetapi tentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus disembah, yang harus dimuliakan. Sehingga ini yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, bukan tentang alat musiknya, tetapi apakah alat musik itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, atau sesuatu yang hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Di beberapa gereja baptis masih ada yang dalam momen-momen tertentu menggunakan gamelan untuk mengiringi ibadah mereka. Yang saya lihat saat ini masih ada di Gereja Baptis Indonesia Penumping Solo. Masih ada gamelan yang tertata di dekat altar gitu ya. Nah, saya lagi bahwa sesungguhnya bukan tentang alatnya, tetapi tentang apakah alat itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Bahkan dalam sebuah acara yang beberapa bulan lalu disampaikan oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia tentang anak muda, mereka begitu luar biasa. Anak-anak muda menyanyikan nyanyian pujian dengan full band, ada yang kemudian menyanyikan dengan alat musik, keroncong, dan lain sebagainya. Begitu indah. Ketika kita menggunakan musik itu dengan benar, apapun alatnya, pasti itu akan menjadi berkat. Tetapi kalau kita tidak menggunakan dengan benar, apapun alatnya, itu juga tidak akan pernah menjadi berkat. Memang butuh sebuah proses untuk kita masuk di dalam perubahan. Perlu hikmat
untuk kita memulai sesuatu yang baru. Misalnya ketika gereja yang terbiasa dengan ibadah yang khusyuk, ibadah yang tenang, sangat mungkin kemudian timbul persoalan ketika tiba-tiba menggunakan pola ibadah yang ramai, ibadah yang dianggap terlalu berisik dan lain sebagainya. Semua harus dikomunikasikan dengan baik. Tetapi intinya adalah kita tidak lagi memperdebatkan tentang apakah alat musik ini alat musik gerejawi atau tidak. Setiap kita dikaruniai oleh Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang dapat kita gunakan untuk memuliakan Allah. Ketika alat itu kita gunakan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun alatnya itu pasti akan menjadi berkat. Tetapi ketika tujuan kita salah, apapun alat yang kita gunakan, maka itu juga tidak akan pernah menjadi berkat. Dalam Alkitab memberikan sebuah gambaran yang begitu luas tentang ibadah. Alkitab memberi gambaran yang luas tentang musik. Bagaimana dalam Alkitab pun mencatat musik begitu dinamis dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan gereja Tuhan. Tetapi memang semua kembali kepada konteks kesetempatan. Artinya apa? Seperti di minggu pertama saya menyampaikan tentang gereja baptis dalam sejarah, apa yang disampaikan oleh almarhum Pendeta Mulus Budianto, gereja baptis Indonesia harus mengikuti patron Indonesia, hidup dalam lingkup budaya Indonesia. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sehingga sesungguhnya kalau kita berbicara tentang alat musik, semua alat musik bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga bisa saja semua alat musik kita gunakan hanya untuk memuaskan diri kita. Nah, ini yang harus kita lihat. Jikalau tujuan kita memuliakan Tuhan, apapun alatnya bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan tentang kultur, budaya, kesetempatan, sehingga hal itu tidak kemudian menjadi siap atau batu sandungan baik bagi jemaat atau bagi orang lain. Sehingga inilah diperlukan hikmat kita, komunikasi dalam kehidupan kegerejaan kita, termasuk apa tujuan dalam kehidupan kita di dalam menggunakan alat musik itu di dalam ibadah kita sekalian. Mau full band, mau hanya menggunakan keyboard, mau pakai gamelan, hanya mau menggunakan gitar, mau menggunakan angklung, kulintang, apapun alatnya, kalau semua untuk kemuliaan nama Tuhan, maka semua alat itu akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya saat ini kita boleh semakin didewasakan untuk melihat perkembangan-perkembangan musik dalam kehidupan kita sekalian, baik dalam dunia sekuler maupun dalam kehidupan kegerejaan. Tetapi bagaimana gereja harus dapat mempengaruhi dunia ini. Bukan dunia yang mempengaruhi gereja, tetapi gereja yang harus mempengaruhi dunia.
seperti apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Bagaimana musik, bagaimana paduan suara, pujian jemaat lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa baru daripada khotbah-khotbah. Artinya musik, pujian bisa menjadi bagian untuk kita menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus melalui musik, melalui pujian dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan sebab musik yang terbaik adalah yang menyatakan kebebasan dan penebusan. Kebebasan di sini artinya bagaimana kita dibebaskan dari dosa di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, ajar kami untuk kami boleh bicara dalam kami menggunakan alat-alat musik dalam ibadah kami. Ketika semua yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, apapun alat musiknya, pasti itu akan menjadi berkat bagi setiap kami sekalian. Kami sungguh rindu untuk kami boleh semakin ditumbuhkan dalam pelayanan kami, dalam iman, dalam kehidupan kegerejaan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami terus menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini bergumul dengan perekonomian, Tuhan yang boleh memberkati mereka, yang bergumul pekerjaan, Tuhan menganugerahkan. Setiap keluarga Tuhan berkati dengan kebahagiaan, keharmonisan, boleh terus ditumbuhkan dalam keindahan, untuk boleh terus menjalani kehidupan, terlebih dalam masa pandemi ini, supaya mereka sekalian boleh senantiasa tumbuh dalam iman, dalam percaya mereka sekalian. Terlebih bagi setiap jemaat Tuhan, juga tim medis yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19 ini, Tuhan yang boleh terus memberkati mereka sekalian. Kiranya pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami pun boleh kembali beribadah di gedung gereja dengan nyaman, dengan tenang, untuk kami boleh ditumbuh dalam pelayanan, dalam iman, dalam percaya kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, Tuhan Yesus memberkati.